Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Kembali kita nyambung pembahasan kita masih dalam seputar haji. Kita ambil ikhwatul iman tentang haji wanita, al-mar'ah, yahajja aw yusafir wahdah. Dia berangkat haji dengan melaksanakan ibadah haji ini dalam kondisi sendiri. Apakah Islam membolehkan atau tidak? Ini yang kita akan bahas ikhwatul iman. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallam la yakhallu rajulan bimar'atin illa ma'aha du mahram ولا يسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال الرجل يا رسول الله إن امرأتي خرج الحج وأنا كنت أكتتب في غزوة كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنطلق wahajja ma'a zaujatak. Rawahu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita ikhwatul iman, hendaklah seorang wanita dia duduk dengan siapapun, dia harus ada dengan pendamping, yaitu mahram. Al-mahram ini bisa suaminya dan orang tuanya, pamannya, saudaranya. Alladzi haram nikah, kata Imam Syafi'i, yang diharamkan nikah itu baru disebut mahram. Maka tidaklah boleh seorang wanita duduk dengan siapapun, harus ada mahram. Dan tidak boleh seorang wanita dia berangkat kemanapun, tidaklah dia memiliki yaitu mahram. Ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya berangkat pergi haji. Saya kemarin dalam peperangan, begitu dan begini. Dan Nabi SAW menjawab, kata Nabi SAW, pergilah kejar istrimu dan hajilah bersama dia. Rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Maka ahli ilmu sepakat haji untuk wanita yang sendiri, yang tidak memiliki yaitu mahram, hendaklah dia harus betul-betul mencari pendamping agar bisa mendamping dia pergi haji. Dan ini salah satu ikhwatul iman, Islam menjelaskan kepada kita supaya tidak ada menimbulkan fitnah. Dalam perjalanan haji itu jauh bukan dekat ikhwatul iman, dan itu membutuhkan waktu dan biaya. Dan apabila wanita keluar pergi haji tanpa pendamping, kalau sampai dia jatuh, kalau sampai dia sakit, siapa yang akan merawatnya? Siapa yang akan menggendongnya? Siapa yang akan mendampingnya? Ini yang di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita. Dan Ibrahim An-Nakhai ketika ada seorang wanita menulis surat kepadanya, saya ingin pergi haji yang dalam rukun Islam ini, yakni fi hajjil Islam. Apa boleh saya pergi haji sedangkan saya tidak memiliki mahram? Fakataba Ibrahim Nakhai faqal innaki mimman lam yaj'alillah ilaihi sabila. Kata Ibrahim An-Nakhai di balas suratnya, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang diwajibkan Allah SWT kerana engkau tidak memiliki mahram. Maka ikhwatul iman, ini salah satu penjelasan dari Islam memberikan kita pemahaman agar betul-betul supaya haji kita itu mendapat haji mabrur dan haji yang betul-betul diterima oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggal yang memiliki hutang atau pernah nazar untuk haji, tetapi dia meninggal, dia tidak bisa melaksanakannya. Apakah boleh orang lain menghajikan? Naam, haji wali. yakni walinya, keluarganya, kerabatnya boleh menghajikan kalau dia memiliki harta dengan hartanya. Ini ikhwatul iman. Dan salah satu dari hadis Abdullah bin Abbas, faqala Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mar'ah min Juhayna ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi mat fa alaiha hajj. Apa hajja anha? Datang seorang wanita dari Juhaina, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal tapi dia nazar untuk pergi haji. Apakah aku boleh menghajikan buatnya? Faqala Nabi sallallahu hujji anha, ara'aita law kana ala ummuki dain. Akuntu qadiyatu aqlullah fa Allah ahaq bil wafa. Rawahu Imam Bukhari. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ditanya Nabi SAW, apakah kalau ibumu mempunyai hutang, engkau hendak menggantinya? Engkau akan menggantinya? Dia bilang iya. Maka hutang Allah itu lebih dipenuhi. Maka boleh ikhwatul iman ketika ada seorang meninggal dari pihak keluarga, terus ingin menghajikannya atau disebut haji badal. yakni seperti di dalam riwayat yang saya juga dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Hurairah, ada seorang sahabat Nabi ketika pergi haji, labbaika syubrama. Maka Nabi SAW, hajjata an-nafsik? Qalla, hajja an-nafsik thumma hajja an-syubrama. Ketika itu dia mentalbiyah labbaika syubrama.
Nabi SAW tidak menanyakan siapa Syubruma itu, siapa dia. Tetapi Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah pergi haji? Dia bilang belum. Kata Nabi SAW, haji buat engkau dulu, nanti baru engkau haji buat Syubruma. Ini boleh, ikhwatul iman. Tapi ada pendapat ahli ilm yang ini mengatakan Imam Malik, kalau dia niat nazar, kalau dia nazar, maka dia boleh melaksanakan. Tapi kalau hanya niat saja mungkin, kata tidak perlu. Karena haji itu harus badan tubuhnya pergi ke sana melaksanakan ibadah haji itu. Tapi imam yang lain semua bersepakat dengan dalil Syubruma tadi, boleh. Siapa saja boleh menghajikannya, selagi dia bisa melaksanakannya. Dia cari mungkin orang di Mekah sana, dia bayar untuk menghajikan bapaknya atau kakeknya atau ibunya, itu boleh. Itu yang dinamakan haji badal. Dan enggak ada masalah ikhwatul iman kalau barang siapa yang memiliki harta untuk menghajikan badal buat orang tuanya dan buat kerabatnya, keluarganya, tidak ada masalah. Dan diterima Allah SWT. Itu salah satu waladun saleh, yad'aulu, waladun saleh yang mendoakan dia, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satu dengan amal-amal yang saleh, bersedekah, berkurban, semuanya itu akan sampai buat orang tuanya atau buat keluarganya yang telah meninggal dan dia melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini kita mendapat kebaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.